Nah, kemudian ini untuk salah satu cara kerja epitables. Nah, sebelum kita menggunakan pada epitable sendiri mempunyai 3 contoh ada 3 tabel, yaitu tabel filter, tabel NAT, dan tabel Mangle. Nah, untuk tabel filter sendiri yang pertama itu berfungsi bertanggung jawab dalam filtering, yaitu menolak atau mengizinkan paket untuk diproses. Nah, untuk salah satu penggunaan tabel filter ini yaitu, nah, sini ada input, forward, dan change. Nah, ini merupakan penggunaan tabel filter. Nah, kemudian untuk penggunaan tabel NAT ini nanti akan dijelaskan ini. Nah, untuk kata filter tinggal kita ganti saja. Nah, ini untuk tabel NAT. Nah, kemudian untuk penggunaan tabel Mangle sendiri kita juga tinggal ganti. Nah, ini untuk di tabel Mangle ada pre-routing, input, forward, output, dan post-routing. Nah, untuk tabel NAT sendiri itu bertanggung jawab dalam menulis ulang paket atau port. Nah, di tabel NAT ini ada pre-routing, input, post-routing, dan output. Kemudian untuk tabel Mangle sendiri itu digunakan untuk mengubah header IP dari paket dengan berbagai cara. Misalnya dengan menyesuaikan nilai TTL atau time to life dari sebuah paket. Nah, baik dari memperpanjang ataupun memperpendek jumlah hop jaringan yang bersifat valid dan dapat dipertahankan paket tersebut. Nah, ini untuk penggunaan tabel Mangle. Nah, ini untuk salah satu beberapa contoh macam tabel di epitables. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sekarang kita coba untuk yang input. Untuk input sendiri itu melakukan filter paket yang ditujukan untuk firewall. Kemudian yang pertama, menambah daftar paket yang akan diterima oleh epitables dan diteruskan ke OS. Untuk perintahnya yaitu epitables min a input min s kita tambahkan IP 192.168.43.186 min j asap. Nah, sudah bisa. Sekarang kita lihat isinya. Nah, sudah ditambahkan ya untuk menambah daftar paket. Kemudian kedua, kita menambah daftar baru dalam chain, kemudian dimasukkan ke baris yang disebutkan dalam aturan awal. Nah, baris tersebut akan digeser ke bawah pada baris-baris selanjutnya, yaitu perintahnya yaitu sama. Nah, ini epitables ini kita ganti min i input min s, kemudian IP min j asap. Sudah. Sekarang kita lihat daftarnya. Nah, sekarang sudah ada ya karena paketnya sama. Kemudian kita sekarang mencoba menambah daftar paket yang akan diblok. Nah, ini kita tinggal ganti min a untuk memblok paket. Nah, sudah. Kita coba lihat. Nah, sekarang sudah ada 3 ya. Oh, maaf, keliru. Seharusnya ini di drop ya. Tadi saya keliru. Kita ganti belakangnya. Nah, sekarang sudah ada ya yang drop. Nah, seperti itu. Untuk yang tabel apa ini, saya lupa. Untuk tabel filter bagian yang input. Terima kasih. Nah, kemudian sekarang untuk tabel filter dengan fungsi yang ketiga yaitu fungsi output. Nah, yaitu memfilter paket yang akan keluar dari firewall. Untuk langkah pertama itu kita menggunakan salah satu cara itu bagi untuk yang bisa menggunakan port, maka kita juga bisa dapat mengelola paket data yang berdasarkan port yang digunakan oleh aplikasi. Untuk langkah-langkahnya yaitu
kita ketikkan IP tabel min A output min P TCP di port 22 min J asset. Nah, kita cek lagi ya, itu IP tabel min A output min P TCP di port 22 min J asset. Nah, sekarang kita lihat untuk daftarnya. Nah, ini untuk portnya sudah ya, yang output. Nah, ini input yang tadi. Nah, kemudian sekarang kita coba melakukan filter pada port sumber. Nah, untuk perintahnya yaitu sama IP tabel min output min PTCP. Untuk perbedaannya kita buat min export 22 min J asset. Nah, sudah. Sekarang kita lihat perintahnya. Nah, ini sudah ada ya, SPT itu export. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu mengkonfigurasi range dan mengkonfigurasi range port. Nah, sehingga semua paket data yang masuk dalam protokol UDP ke port itu sesuai dengan port yang kita inputkan. Sekarang kita inputkan di port 8888 sampai 999. Nah, jadi paket data yang masuk ke dalam protokol UDP ke port 888 hingga 999 dapat diperbolehkan. Nah, seperti itu. Hanya port saja yang diganti, kemudian kita lihat. Nah, sekarang kita lihat isinya. Nah, di sini sudah ada ya portnya yang kita tambahkan tadi. Nah, itu saja untuk yang tabel output. Nah, kemudian di sini saya akan mempraktekkan untuk salah satu penggunaan tabel filter. Yang pertama dari fungsi forward. Nah, yang pertama kita coba untuk menambah daftar paket yang akan diblokir dengan cara mengetikkan IP tabels min A forward min S, kemudian kita masukkan IP 168 43 168 min J drop, karena kita akan menambahkan paket yang akan diblokir. Nah, jika seperti ini sudah benar, kemudian untuk melihat daftar paketnya, kita mengetikkan perintah IP tabels min N L. Nah, di sini untuk forward sudah ada ya, sudah masuk targetnya di drop. Nah, kemudian kita mencoba menghapus daftar paket yang akan diblokir. Nah, di sini menghapusnya kita ganti menjadi min D forward min S IP min J drop. Nah, hanya itu saja ya yang kita ganti. Kemudian kita cek daftarnya. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Nah, itu penggunaannya. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita coba untuk membatasi koneksi satu alamat IP. Nah, yang pertama itu, nah ini sama perintahnya IP tabels min A forward min S 192.168.43.168. Nah, di sini kita tambahkan min D spasi 0/0 min J. Nah, untuk membatasi kita ganti kata reject. Nah, sudah ya. Kemudian kita lihat daftarnya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini reject karena kita menggunakan versi forward. Nah, di sini kan forward sudah di reject. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selanjutnya kita coba untuk menambah daftar paket yang akan diterima oleh IP tabels. Kemudian paket tersebut akan diteruskan ke OS untuk diproses. Pertama kita coba tabels min A forward. Ini kita ganti min I. Nah, ini kita ganti saja ya. Min I ETH0 min O ETH1 min S. Masukkan IP-nya 110, kita coba /24 min J asset. Nah, sekarang kita cek apakah ada kekeliruan.
min I TH0, min O TH1, min S 10. Nah, sudah benar. Kemudian kita coba lagi. Nah, yang kedua sama, hanya saja ini kita ganti ETH1 0, kemudian ini ETH0. Nah, kemudian ini min P. Nah, di sini kita ganti untuk port min P, kemudian di port spasi 22 min J accept. Nah, seperti ini. Oh, maaf, keliru. Kurang kata TCP. Nah, di sini TCP. Nah, sudah bisa. Kemudian untuk yang ketiga, IP tabels min A forward ETH0, ETH0, ETH0 min O ETH1 min S. Nah, ini kita ganti IP yang tadi 110/24, kemudian min P TCP spasi deport, kita ganti portnya 80, min J accept. Sudah ya. Nah, bisa. Kemudian sekarang ini kita ganti posisi ETH-nya. Ini ETH1, ini untuk ETH0. Udah. Nah, sekarang kemudian kita lihat daftar IP-nya. Nah, di sini sudah ada ya. Port 22, port 80. Ini karena 2 karena ETH-nya kita ganti-ganti tadi. Nah, sekian untuk yang tabel filter. Jadi selanjutnya bagian yang akan saya demokan ini mengenai tabel NAT. Jadi tabel NAT itu mentranslasikan atau mengubah alamat asal atau tujuan dari sebuah paket. Tabel NAT ini terdiri dari 3 chains, yaitu pre-routing, post-routing, dan output. Untuk pre-routing digunakan untuk mentranslasikan address sebelum proses routing terjadi, yaitu untuk mengubah IP tujuan dari paket data, biasanya disebut dengan DNAT. Jadi ini untuk langkah pertamanya, konfigurasi tabel NAT seperti ini. Nah, langkah pertama mengetikkan perintah seperti itu, echo 0, dan seterusnya. Itu untuk perintah kedua masukkan seperti ini. Terus min P input accept. Untuk perintah kedua hanya mengganti menjadi output accept. Kita enter. Langkah selanjutnya kita ganti forward drop. Enter. Nah, di sini kita lakukan ketik perintah lagi seperti ini. Nah, seperti ini perintahnya. Kita enter. Masukkan lagi perintah seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi perintah seperti ini. Jadi untuk awal konfigurasi setting tabel NAT ini agak ya banyak sedikit lah. Tapi pelan-pelan saja agar tidak keliru perintah
rerouting. Nah ini rerouting to destination ini ya IP-nya. Mohon maaf ini kebanyakan min. Nah ini setelah itu ini satu saja minnya. Kita enter, masukkan lagi perintah. Nah, seperti ini perintahnya echo 1 ini ya, dan seterusnya kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah ini. Tables main t nl. Kita enter. Nah, ini hasilnya untuk pre-routing. Nah, untuk langkah awal untuk setting pre-routing pada tabelnet sudah selesai. Seperti tadi perintahnya. Selanjutnya untuk melakukan post routing. Jadi post routing itu untuk mentranslasikan address setelah proses routing terjadi, yaitu mengubah source IP dari paket data yang biasanya disebut dengan source NAT atau SNAT. Nah, kita ketikkan perintah seperti ini. Salah, to source. Untuk selanjutnya langkahnya seperti itu tadi, echo 1. Untuk selanjutnya lagi kita masukkan perintah seperti ini, IP tables main t NAT main nl. Nah, ini hasil dari untuk post routing ya. Dengan pertama masukkan perintah ini, kedua ini, lalu ketiga kita tampilkan ini. Nah, untuk selanjutnya di sini bagian akhir saya untuk mendemokan, yaitu bagian tabelnet untuk mengkonfigurasi outputnya. Yaitu output ini digunakan untuk mentranslasikan address paket data yang berasal dari firewall itu sendiri. Jadi kita ketikkan perintah seperti ini untuk melakukan output pada tabelnet.
Nah, kita enter. Untuk langkah selanjutnya, ketikkan perintah berikut. Happy tables maintained main. Nah, akan muncul hasil seperti ini untuk output pada TableNet. Itu tadi untuk presentasi demo tugas penerapan IP table untuk bagian saya, yaitu melanjutkan bagian akhir output filter paket dan melakukan setting konfigurasi pada TableNet, yaitu pada pre-routing, post-routing, dan output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel Mangle. Tabel Mangle ini berkaitan dengan pengaturan pengolahan paket yang terkait dengan pelabelan header atau status paket. Yang melakukan penghalusan atau Mangle pada paket data ini seperti TTL, TOS, dan MARC. Tabel Mangle sendiri terdiri dari 5 chains, yaitu pre-routing, post-routing, output, input, dan forward. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai chains pre-routing. Jadi, chains pre-routing ini merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Jadi, berbeda dengan input yang hanya menangkap traffic yang masuk ke router. Traffic yang lewat router dan traffic yang masuk ke dalam router dapat ditangkap di chain pre-routing. Untuk perintahnya seperti ini: IP tables, min-t, mangle, min-e, pre-routing, min-p, icmp, dan seterusnya sampai ini, mangle pre-routing. Lalu tekan enter. Setelah itu, untuk melihat tabelnya, maka kita ketikkan IP tables, min-t, mangle, min-nl. Nah, di sini untuk chain pre-routing sudah ditambahkan satu daftar seperti ini. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai chain post-routing. Jadi chain post-routing ini merupakan kebalikan dari pre-routing. Jika post-routing merupakan koneksi yang akan keluar dari router, baik untuk traffic yang melewati router maupun yang keluar dari router. Untuk praktikumnya, kita dapat mengetikkan dengan IP tables, min-t, mangle, min-a, pre-routingnya diganti post-routing. Nah, sudah. Lalu untuk menampilkan tabel mangle-nya dengan IP tables, min-t, mangle, min-nl, maka pada chain post-routing akan terdapat daftar baru seperti tampilan. Yang ketiga yaitu output, chain of output pada mangle. Jadi pada chain ini semua jenis traffic paket data forward, input, dan output bisa ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Untuk perintahnya, IP tables, min-t, mangle, min-a, output. Jadi untuk post-routingnya diganti output, lalu untuk log traffic-nya diganti mangle output. Dan sama untuk menampilkannya, IP tables, min-t, mangle, min-nl. Nah, ini pada chain output sudah terdapat satu daftar baru.
selanjutnya yaitu chain input. Jadi untuk menandai traffic input pada koneksi atau paket data menggunakan IP tabels min T mangle min A input. Jadi sama, namun pada tulisan outputnya diganti input. Dan untuk menampilkannya juga sama. Nah, ini sudah terdapat penambahan mangle input. Yang terakhir yaitu chain forward. Chain ini digunakan untuk menandai jenis traffic pakai data forward. Nah, untuk perintahnya sama seperti input dan output, hanya saja pada tulisan input maupun outputnya diganti forward. Nah, untuk menampilkannya juga sama, yaitu IP tabels min T mangle min NL. Dan ini pada chain forward sudah terdapat daftar baru yang baru saja kita tambahkan. Jadi ini merupakan penjelasan dari chain yang terdapat pada tabel mangle.